Halo teman-teman ekonomi semua. Nah, di sini gue akan kasih trik buat teman-teman agar bisa jawab soal tentang kebijakan fiskal. Nah, triknya seperti apa? Triknya adalah seperti berikut ini, guys. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat soal tentang kebijakan fiskal, gue saranin teman-teman pakai trik ini. Gue tulis kebijakan fiskal itu nggak bakal jauh-jauh dari sini. Pendapatan negara, oke, dan kemudian ada pengeluaran negara. Kalau misalkan kondisi sedang inflasi, kondisi sedang inflasi, maka pendapatan akan ditambah. Maka pendapatannya akan ditambah. Kebalikannya, kalau misalkan sedang deflasi atau perekonomian sedang lesu nih seperti sekarang, maka pengeluarannya yang akan ditambah. Simple. Atau kebalikannya, kalau misalkan terjadi inflasi, pendapatannya ditambah, maka kebalikannya pengeluaran akan dikurangi. Sedangkan di sini kebalikannya juga, kalau misalkan deflasi, tadi pengeluarannya ditambah, maka kebalikannya pendapatannya yang akan dikurangi. Pendapatan yang akan dikurangi. Sesimpel itu, men. Kalau misalkan kita masih bingung, teman-teman masih bingung, teman-teman tinggal bagi aja bahwasanya pendapatan itu dibagi jadi dua, ada yang pajak, ada yang non pajak. Di sini gue pilah dulu pendapatan itu ada yang pajak, ada yang non pajak. Non pajak ini banyak banget, men. Non pajak itu ya dari sektor pariwisata, hibah, kemudian dan lain sebagainya, itu banyak banget pokoknya kalau misalkan kita ngomongin yang dari pendapatan non pajak. Nah kemudian kalau misalkan kita ngomongin yang pengeluaran, nah ini kemudian teman-teman ngomongin tentang subsidi lah, paling simpel dan paling dekat dengan kita, subsidi BBM, beasiswa dan lain sebagainya. Itu so many gitu loh, tentang subsidi yang dilakukan oleh pemerintah seperti bantuan-bantuan tentang COVID kemarin, atau BBM yang sedang naik harganya, kemudian pemerintah mengurangi subsidinya, atau pemerintah tetap mensubsidi tapi enggak full gitu loh, jadi harga BBM akan tetap naik, subsidinya tetap. Nah itu kalau misalkan kita ngomongin pengeluaran seperti itu, kemudian pengeluaran untuk pembangunan, dan satu lagi adalah pengeluaran rutin. Nah dari sini soal yang ada di sini nih teman-teman pasti bakal bisa jawab. Nah contoh kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Ngatasi inflasi berarti teman-teman tinggal pakai trik yang ini. Teman-teman tinggal pakai trik yang ini. Pilihannya ada dua, pendapatan yang dinaikin ataukah pengeluaran yang dikurangi. Nah kita notice lagi di soal kenaikan tarif kendaraan yang melintas di jalan tol. Ini adalah kebijakan fiskal, yes, tarif adalah kenaikan tarif, bisa jadi kan. Kemudian pemberian kelonggaran pajaknya malah dilonggarin, berarti pendapatannya pemerintah dikurangin. Pendapatan dikurangin ini adalah saat kondisi yang deflasi, nggak masuk gitu loh yang B. Kenaikan suku bunga SBI selama 1 bulan, ini adalah kebijakan moneter. Ini moneter. Perubahan giro wajib minimum adalah moneter, nggak ada hubungannya dengan pemerintah. Maka pilihan jawabannya adalah antara A dan B. Poin E sebenarnya kepotong, tapi jawabannya bukan di situ. Nah kita tinggal ngomongin A dan B, dan teman-teman saya rasa udah bisa ngejawab lah gitu. Kelonggaran pajak jelas nggak mungkin karena dia saat deflasi, berarti kenaikan tarif, maka jawabannya adalah yang A. Simple banget, jangan sampai salah, gunakanlah trik ini guys. Gunakanlah trik ini untuk menjawab soal-soal tentang kebijakan moneter. Thank you, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Bye.